ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Bagai keset selamat datang, masuk kencang tanpa diundang. Ambil minum lepas dahaga, rampas galon dispenser pulang. Yang jadi saksi harus kuat, tak terbutakan dunia akhirat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, gapura hancur dibangun lagi. Karena peradaban takkan pernah mati, walau diledakkan, diinjak untuk diobati. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2023, dunia lagi-lagi dikejutkan oleh serangan militan Hamas ke wilayah Israel. Sebuah serangan dadakan yang terorganisir dengan sangat baik, dengan memanfaatkan jalur bawah tanah, para layang, dan berbagai cara lain yang tak terpikirkan oleh Zionis Israel. Mereka berhasil menyerang dan memberikan kerugian yang tak sedikit bagi para Zionis tersebut. Serangan dadakan yang disebut dengan Taufan Al-Aqsa ini dianggap sebagai tonggak awal kemenangan rakyat Palestina. Sebab dalam serangan tersebut, para militan Hamas berhasil menghancurkan divisi Gaza, salah satu divisi perang Israel yang beranggotakan 4.000 orang dan memiliki kemampuan intelijen khusus. Bukan tanpa alasan, serangan Hamas yang menargetkan divisi Gaza ini disebabkan adanya bocoran informasi dari mata-mata mereka. Bocoran yang menginformasikan akan terjadinya penyerangan yang akan dilakukan oleh para personil divisi Gaza tersebut dalam waktu dekat. Sehingga mereka mengambil langkah awal dengan merebut beberapa wilayah yang dikuasai Zionis dan menghancurkan divisi Gaza. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, setelah serangan ini, Israel membalas dengan serangan yang lebih brutal. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terang-terangan mendeklarasikan perang melawan gerakan Hamas. Sebuah gerakan yang dibentuk oleh Syekh Ahmad Yassin pada 14 Desember 1987 di Gaza. Gerakan yang dibentuk oleh Syekh Ahmad Yassin pada 14 Desember 1987 di Gaza. Gerakan yang dengan keras menentang pendudukan Zionis Israel di wilayah Palestina, dengan menjadikan fundamentalisme Islam, Sunni Islamisme, serta nasionalisme Palestina sebagai ideologi mereka. Kecaman yang dilayangkan Benjamin tersebut bukan hanya sekadar kecaman belaka. Terbukti pada 27 Oktober 2023, masyarakat Palestina di Gaza harus menghadapi serangan darat yang dilancarkan Israel. Belum lagi, sebelumnya, warga Palestina sudah dibombardir secara membabi buta melalui serangan udara, rudal, bahkan dihujani bom fosfor oleh militer Israel. Akibat dari serangan brutal tersebut, ribuan rakyat Palestina yang tidak bersalah terpaksa menjadi korban. Bahkan, tidak sedikit dari mereka sampai meregang nyawa. Seakan tak puas dengan hal tersebut, Israel juga menyerang fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah sakit, tak luput dari bidikan rudal mereka. Bukan tanpa alasan, serangan tersebut merupakan respon terhadap serangan mendadak yang dilancarkan oleh militan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan yang dilancarkan secara mendadak oleh militan Hamas ke wilayah Israel tersebut juga dianggap sebagai serangan tersukses mereka dalam sejarah konflik kedua negara tersebut. Meskipun tak sebanyak Palestina, jumlah korban dan kerugian yang dialami Israel cukup untuk membuat otoritas Israel kebakaran jenggot. Bagaimana tidak? Dilansir dari CNBC, jumlah korban tewas akibat serangan Hamas mencapai lebih dari 1.200 orang dan telah direvisi menjadi lebih kecil. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan perang yang memikulkan begitu banyak penderitaan bagi rakyat sipil Palestina dewasa ini, di mana ribuan anak Palestina terpaksa kehilangan rumah, orang tua, sampai sekolah mereka
akibat bidikan rudal dan moncong senjata Israel. Bahkan, hingga saat ini, jumlah korban dan kerugian yang dialami Palestina masih terus bertambah. Namun, jika ditilik dari beberapa aspek, ada beberapa hal yang bisa diulik dari konflik kedua negara tersebut. Misalnya, bagaimana konflik keduanya bermula? Adakah pelanggaran hak-hak kemanusiaan selama konflik berlangsung? Serta masih adakah secerca harapan bagi rakyat Palestina? Siapkan kopi dan mari membahasnya dengan sedikit lebih santai. Maka dari itu, mari membahas pelanggaran HAM apa saja yang terjadi pada konflik Palestina-Israel. Tentunya kita semua tahu bahwa medan perang merupakan tempat yang paling banyak merenggut nyawa. Ibarat Kolosium di Roma, medan perang adalah tempat di mana pihak yang berseteru saling membunuh demi menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Kendati pun demikian, kita juga mengenal yang namanya Laws of Wars atau aturan perang, yang dimana dalam peperangan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang berseteru. Misalnya, menyerang warga sipil, tenaga medis, rumah sakit, benda cagar budaya, dan korban perang. Namun, hal tersebut seakan tak berlaku bagi para Zionis Israel. Sebab menurut CNN, serangan bom berbobot 4.000 ton yang mereka ledakkan di wilayah Palestina selama 6 hari berturut-turut telah menewaskan lebih dari 1.400 orang. Dalam perinciannya, para korban tersebut terdiri dari 447 anak-anak, 248 wanita, dan 10 orang petugas kesehatan. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Palestina pada Minggu 8 Oktober 2023, sebanyak 2.300 korban luka-luka dan 413 korban meninggal, sedangkan 78 diantaranya adalah anak-anak. Di luar dari itu, mereka juga dengan kejam meledakkan beberapa rumah sakit di Gaza, hingga menewaskan ratusan orang yang notabene bukan ancaman bagi mereka. Bahkan mereka dengan tega memblokir suplai air, makanan, dan sumber energi masyarakat Gaza. Hingga jutaan orang terpaksa kehilangan akses listrik, termasuk rumah sakit. Data-data di atas secara jelas menjelaskan kepada kita bagaimana kejamnya Zionis Israel dalam membantai rakyat Palestina, di mana mereka mengesampingkan Laws of Wars dan menyepelekan hak asasi manusia, dengan mudahnya membunuh wanita dan anak-anak. Tapi apakah para pejuang Palestina diam saja? Meskipun dihujani dengan rudal, bom, peluru, dan blokade, para pejuang Palestina tetap berdiri untuk membela tanah air mereka. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, mereka tanpa ragu menghadapi lusinan tentara Israel yang memiliki persenjataan yang jauh lebih lengkap dan canggih. Menurut salah satu sumber, seorang pejuang Palestina mengatakan bahwa ia melihat seorang rekannya berhasil menghancurkan 3 kendaraan berat musuh. Bahkan menurutnya, hingga saat ini sudah lebih dari 5.000 Zionis tentara Israel tewas dalam pertempuran tersebut. Namun, media barat menggunakan propaganda demi menutupi aib besar para Zionis ini. Muhammad Hussein, seorang jurnalis sekaligus aktivis kemanusiaan yang saat ini berada di Gaza, mengungkapkan bahwa para Zionis memang gemar memalsukan data dan memutarbalikkan fakta. Angin segar dan aroma kemerdekaan tampaknya mulai mengelus wajah rakyat Palestina. Terbukti hingga saat ini, kebingungan dan frustasi sedang melanda para Zionis Israel. Belum lagi munculnya konflik internal yang mulai mengikis semangat mereka. Mulai dari demo besar-besaran yang dilakukan masyarakat Israel, kerugian besar, hingga minggatnya beberapa petinggi angkatan udara mereka dari kursi kemiliteran. Masalah tersebut diperparah dengan adanya kecaman dari berbagai negara, ditambah lagi dukungan dari beberapa negara di Timur Tengah untuk Palestina, khususnya Hizbullah yang secara terang-terangan menggaungkan dukungannya dengan merilis sebuah video yang berjudul "Di Jalan Menuju Yerusalem". Video yang berisi ancaman untuk Zionis Israel. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para rakyat Israel dan para simpatisannya di seluruh dunia, sebab hal tersebut seakan menjadi tanda akan berakhirnya konflik kedua negara tersebut. Walhasil, setelah pembahasan panjang tadi, pada akhirnya kita hanya bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, serta melangitkan doa agar konflik ini segera berakhir
dan rakyat Palestina bisa merasakan nikmat kemerdekaan. Nikmat yang sudah seharusnya menjadi hak segala bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.